Akan disampaikan yang pertama oleh Pak Wawan. Pak Wawan, kami persilakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ketua Umum Apitnas, ini seger terus ya, walaupun kesibukan beliau itu luar biasa. Ke DPR, kemana-mana ya. Tapi kalau kita lihat wajahnya itu masih muda dia, ya kan gitu. Awet muda beliau. Kita tepuk tangan beliau untuk beliau. Yang kami hormati Pak Haji Deden ya, selaku Sekjen Apitnas. Kemudian Pak Bedum. Oh, ngurusin duit ya, karena belum ya. Baik. Serta para pengurus yang lainnya yang mohon maaf tidak saya sebut satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takjim kami. Kemudian yang kami hormati dan yang kami banggakan seluruh peserta bimbingan teknis nasional angkatan keempat. Ini luar biasa, Pak. Apitnas ini satu asosiasi pelopor untuk pelaksanaan BINTEK BPD. Tepuk tangan. Ini tingkat nasional, Pak. Kalau kami di ASN itu ada PIM 4, PIM 3, PIM 2, Lemhanas. Ini Lemhanasnya ini kira-kira begitu ya. Ya, Pak Ketum ya. Karena tingkat nasional, ya kan? Kalau adumlah dulu kan begitu. Ini level-level di bawah-bawahnya itu. Ini kan udah ke level nasional, ini luar biasa. Artinya bahwa komitmen dari Apitnas untuk meningkatkan kapasitas ini luar biasa. Ya. Terbukti sudah 4 angkatan. Angkatan ketiga saya ikut juga ya Pak Ketum ya. Iya. Selalu ikut kan gitu. Kemudian para undangan yang lainnya yang juga saya hormati dan saya banggakan, pada kesempatan ini sungguh merupakan kehormatan dan kebanggaan saya sendiri di Kementerian Dalam Negeri. Saya sebagai Kasubdit Fasilitasi Lembaga Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa Kementerian Dalam Negeri. Saya menukangi awalnya BPD saja, tetapi nomenklaturnya berubah, lembaga pemerintah desa juga saya untuk melidingnya. LPD itu kepala desa, sekdes, perangkat desa, RT, RW ke situ juga. Termasuk BPD. BPD juga ini luar biasa. Terbukti para pengurus baik di kabupaten maupun di provinsi menjadi orang-orang yang hebat. Contoh di sini kita sudah hadir dari Sumatera Utara. Dulu BPD ya Pak, maksudnya yang di Apitnas. Karena orang Apitnas pasti memikirkan BPD secara ansih ya. Tetapi juga memikirkan yang lainnya, bagaimana caranya desa ini, tata kelola pemerintah desa ini luar biasa berjalan dengan baik. Apitnas salah satu yang kenal, walaupun tadi diinformasikan oleh Pak Ketum juga, banyak juga daerah lain para pengurus Apitnas itu menjadi orang-orang hebat di wilayahnya. Apakah jadi bupati, apakah dari jadi DPRD kabupaten dan provinsi, dan bahkan mungkin nasional Pak Ketum ya. Nah, ini sekali lagi aset yang luar biasa yang perlu kita tetap jaga. Bukan saja BPD-nya kita bina, tetapi yang membina BPD juga harus berkembang dong. Jangan berkembang BPD-nya saja kan gitu. Harus berkembang juga. Yang memikirkan BPD, terbukti ada beberapa tokoh-tokoh dari Apitnas menjadi orang-orang hebat di negara kita ini. Bapak dan Ibu, kemudian saya juga mengapresiasi Pak Ketum. Ada 8 asosiasi yang ada di Nusantara ini, tetapi disatukan menjadi desa bersatu ya Bu. Desa bersatu. Ini artinya bahwa memang desa ini harus bersatu.
termasuk kegiatan BIMTEK ini. Tadi saya sudah sampaikan ke Pak Ketum, sebaiknya di sini juga ada kepala desa atau sekdes, jangan BPD saja. Apa yang kita ceritakan nanti BPD, terakhirnya kita membicarakan kepala desa juga kan gitu. Pak, kepala desa saya begini susah diatur, dikasih tahu juga susah, minta dana juga susah, kan gitu. Minta operasional juga susah. Akhirnya keluh kesah kita BPD, tetapi kalau di situ ada juga kepala desa atau sekdes, keluhan-keluhan hati kita yang terdalam itu bisa disimak dan dicatat barangkali menjadi perhatian kepala desa. Bagaimana caranya sinergitas antara BPD dan perangkat desa, kepala desa, sekdes itu terjalin. Nggak mungkin sebuah keluarga yang bisa tercipta orang-orang hebat ya, antara suami istrinya itu berkelahi terus. Nggak mungkin, Pak. Orang hebat itu tercipta karena suami istrinya harmonis, saling mengerti, saling memahami. Saya asumsikan bahwa BPD dan LPD ini merupakan sebuah dua lembaga yang harus saling mensupport. Bagaimana kalau tidak mensupport BPD? Oh, udahlah, dibiarkan aja, APBD biarkan. Walaupun memang bisa berjalan juga, tapi kan tertatih-tatih juga. Tapi hubungan antara BPD dengan perangkat desa, dengan kepala desa, dengan sekdesnya harmonis, saya yakin tidak ada persoalan yang bisa tidak diselesaikan. Persoalan kita ini luar biasa, Pak, banyak. Ya, kalau desanya maju, saya yakin kecamatan itu maju kan. Kecamatannya maju semuanya, kabupaten itu pasti maju. Kabupaten maju, provinsi maju, dan seterusnya tingkat nasional. Itu barangkali beberapa hal yang di awal perlu kami sampaikan. Yang kedua, kita ini sedang menyusun turunan dari Undang-Undang 3, Pak. Jadi kami sedang menyusun draft RPP, rancangan peraturan pemerintah. Mohon barangkali dari teman-teman BPD dan Adpetnes ini, kira-kira apa? Tolong disampaikan ke kami. Karena mumpung ini masih dalam pembahasan. Ya. Mungkin saran-saran masukan dari Bapak dan Ibu ini menjadi sebuah pemikiran dan belum terpikirkan oleh kami semuanya. Adanya saran dan masukan ini mudah-mudahan menjadi pencerahan dan untuk memajukan BPD secara keseluruhan. Mungkin di Sulawesi, di Maluku Utara, kan ada Maluku Utara, dari Sumut dan lain sebagainya. Barangkali hal-hal yang perlu disampaikan pada kesempatan ini kami sangat menunggu. Karena jam 1.30 siang ini saya akan membahas terkait RPP itu. Mudah-mudahan dengan adanya masukan ini menjadi pembuka wawasan kami semua. Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia, next. Sebagaimana kita pahami bahwa komitmen pemerintah, khususnya Presiden Joko Widodo ini luar biasa, Pak. Undang-Undang 6 sudah terbit. Tetapi bukan undang-undangnya saja yang terbit, tetapi pendanaannya juga disertakan dari pemerintah pusat. Kalau kita hitung-hitung, next, ya. Lanjut. Bapak dan Ibu, jumlah desa kita 75.265. Ini desa yang luar biasa, Pak. Artinya tersebar di seluruh Nusantara. Dari Papua sampai ke Aceh. Ini jumlahnya tidak kecil. Sehingga dana desa yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat yang ditransfer ke awalnya ke kabupaten, tetapi sekarang langsung ke desa, ini jumlahnya setiap tahun bertambah. Terakhir tahun 2024 ini jumlahnya 71 triliun. Ya. Luar biasa ini. Next ya. Lanjut. Jadi tahun 2024
2024 ini ya, pemerintah menggelontorkan dana itu 71 triliun. Artinya bahwa diharapkan pembangunan yang terjadi di desa ini sebagaimana diharapkan oleh pemerintah pusat. Masyarakatnya sejahtera sebagai cita-cita bangsa kita. Prasarananya ini dari Kemendes yang mengatur tata penggunaan dana desa itu. Dulunya 70% itu ke fisik, kan gitu. Sudah bergeser sekarang berbalik, ya. Jadi 70%-nya ini bukan ke fisik lagi karena sudah terpenuhi. Walaupun barangkali di beberapa daerah desa belum juga semuanya, rabat beton, irigasi, semuanya kayaknya sudah terpenuhi. Nah, dengan adanya dana ini, nah diharapkan desa ini bisa membangun sebagaimana yang diharapkan oleh presiden kita, membangun dari desa pinggiran, ya, dari pinggiran. Pinggiran itu berarti desa. Kalau membangun dari desa sudah berjalan, saya pikir tadi saya sampaikan, desanya maju, otomatis kecamatannya maju dan seterusnya. Sehingga kemajuan yang kita harapkan bersama ini akan tercapai dan terwujud menuju masyarakat yang sejahtera. Bapak dan Ibu, dengan adanya undang-undang desa ini, paradigma pembangunan itu berbeda, ya. Paradigmanya berbeda. Dulu desa itu dicekoki, dalam artian tidak berpikir apa-apa, dia terus dapat dana, ya. Karena sentralisasi, sentralistik, apa-apa dari pusat, apa-apa dari pusat. Masyarakat di bawah itu tidak terlibat secara penuh untuk merencanakan pembangunan. BPD ini dulunya bukan BPD kan, LKMD, betul? Dulu LKMD Pak. Ada yang memplesetkan itu, LKMD itu lebih kurang mohon dimaafkan. LKMD itu karena perannya itu kurang. Tetapi kalau sekarang, wah, BPD ini luar biasa, luar biasa. Tanpa adanya BPD, saya pikir tidak akan jadi desa itu. Karena harus ada, kan gitu. Bagaimanapun juga desanya BPD, LPD itu ya harus ada. Tanpa adanya BPD ini tidak akan jadi desa, kan gitu. Tidak ada desa Pak. Karena persyaratan di sebuah desa itu antara lain ada BPD-nya itu. Contoh, kelurahan menjadi desa itu harus melalui musyawarah desa. Yang menginisiasinya oleh siapa? BPD tentunya. Gitu. Bapak dan Ibu, walaupun sumber pendapatan desa itu ada 7, tetapi yang saat ini menjadi primadona itu dana desa, ya. Kami harapkan BPD ini bisa mendorong bagaimana caranya 7 sumber pendapatan desa ini tidak semata-mata dana desa yang diharapkan. PAD itu sebetulnya pendapatan asli desa itu bisa digali. Tentu saja atas dorongan dan inisiasi ketua-ketua BPD yang menjadi pemprakarsa. Karena dalam pembentukan BUMDes itu dimusyawarahkan melalui musyawarah desa. BUMDes itu tidak akan terjadi atau berdiri tanpa adanya musyawarah desa. Jadi salah satu tugas daripada BPD itu adalah untuk membentuk BUMDes kaitannya dengan ekonomi yang ada di desa. Bapak dan Ibu, izin saya berdiri ya, karena kalau tidak berdiri katanya bukan laki-laki kan gitu ya. Jadi saya berdiri. Sebelum kami lanjutkan, kemarin ada yel-yel kan gitu ya. Apetnas mengabdi, desa
bersatu. Indonesia maju. Kita coba ya. Apitnas. Kurang kompak ya. Apitnas. Apitnas. Desa. Indonesia. Luar biasa, mantap ini kan. Walaupun sekali lagi. Oh baik, sekali lagi. Apitnas. Desa. Indonesia. Baik. Ini semuanya memang masih pagi baru makan jadi masih semangat. Tapi kalau entah setelah Jumatan nanti mungkin berubah nanti. Bapak dan Ibu, mohon maaf sebelumnya. Tadi saya tidak menyampaikan bahwa yang membawakan materi ini sebetulnya Pak Direktur. Ya. Jadi kebetulan hari ini Pak Presiden ada acara ke Bandung, kemudian ngajak Pak Dirjen ngajak Pak Direktur ya. Akhirnya ya ban serep ya saya juga kan gitu. Sebagai Kasubdit LPD BPD. Bapak dan Ibu, perlu kami sampaikan bahwa Undang-Undang 3 ini membawa sebuah perubahan yang signifikan ya, khususnya bagi BPD. Jadi dengan Undang-Undang nomor 3 ini membawa sebuah perubahan yang luar biasa bagi BPD khususnya. Dan saya yakin Bapak dan Ibu sudah memahami semuanya terkait dengan perubahan kedua Undang-Undang nomor 6. Salah satu poin yang sangat penting bagi kita semua yaitu adalah waktu atau masa jabatan BPD tadinya dari 6 tahun menjadi 8 tahun. Itu sudah kita pahami semuanya. Kemudian yang kedua yang tidak kalah pentingnya di undang-undang yang baru itu adalah bahwa keterwakilan perempuan itu menjadi 30%. Dulu di Permendagri 110 turunan dari Undang-Undang nomor 6 itu ada 2 keterwakilan. Pertama keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan. Dengan adanya undang-undang ini maka didorong bahwa keterwakilan perempuan itu 30%. Sementara anggota BPD itu adalah minimal 5 orang, kemudian maksimal 9 orang. Kalau anggota BPD itu 5 orang berarti di desa itu 1 orang minimal kan gitu ya. Kalau 2 orang kan 1,5 barangkali ya. 5 orang dari 30% berapa Pak? Hampir 2 ya? 2 tapi kurang ya. Ya kan? 1 lebih lah. Artinya hampir 2. Tetapi kalau 7 sudah dipastikan itu 2. 9 itu bisa 3. Ya, walaupun 3 kurang lah sedikit. Ini perubahan yang signifikan menurut kami. Karena dulu hanya di desa itu hanya 1 orang. Keterwakilan perempuan itu pun dipisahkan. Keterwakilan wilayah dulu, kemudian keterwakilan perempuan. Sekarang dibuka bahwa di satu desa itu adalah keterwakilannya perempuan itu 30%. Artinya suara-suara perempuan ini semakin didengarkan karena ada 30% di situ perempuan yang memikirkan desa itu bagaimana caranya desa itu maju. Karena bagaimanapun juga kebutuhan di sebuah desa itu pendekatan orang-orang katakanlah ibu-ibu ini luar biasa, lebih terasa. Contoh ketika membangun sebuah jalan pasti akan mempertimbangkan aspek-aspek dari sisi perempuannya. Bagaimana jalannya, bagaimana ketika di situ dibangun ada nilai-nilai keindahannya, kan gitu dan seterusnya.
Kemudian di Undang-Undang 3 juga yang tidak kalah pentingnya adalah terkait tunjangan. Ya. Di Undang-Undang 6 bahkan di Permendagri 110 tunjangan itu tidak di-state di ADD. Tetapi di Undang-Undang 6 ini, di Undang-Undang nomor 3 ini sudah disebutkan bahwa tunjangan BPD itu berasal dari anggaran dana desa, alokasi dana desa. Artinya bahwa besaran dari tunjangan BPD itu akan diatur oleh bupati. Dulu hanya mengandalkan APBDes. Kalau APBDesnya kecil, kecil juga. Jadi bupati tidak ikut atau tidak terlibat secara langsung. Kalau undang-undang yang lalu ya. Tetapi dengan undang-undang nomor 3 ini, besaran tunjangan BPD ini diatur melalui peraturan bupati. Sama seperti siltap teman-teman kepala desa, perangkat desa, dan lain sebagainya. Jadi lebih kuat dan lebih kekuatannya lebih kuat, kemudian kemungkinan besar uangnya pun tersedia. Kalau APBDes kan masing-masing desa berbeda-beda. Jadi 30% daripada siltap itu disiapkan untuk BPD dan perangkat desa. Ini lebih tersedia dan lebih kuat dari sisi hukumnya. Selain itu, bahwa yang keempat, yang terakhir, dengan Undang-Undang 3 ini BPD mendapatkan jaminan sosial, ya. Jaminan sosial dan jaminan kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan. Ada 4 hal itulah yang menurut kami bahwa dengan Undang-Undang 3 ini keberadaan BPD ini diperhatikan besar, diperhatikan benar kan gitu. Dibanding dengan undang-undang yang lalu. Hanya sepintas saja. Tetapi sekarang tunjangan, kemudian jaminan sosial, kemudian keterwakilan perempuan dan masa waktu untuk mengabdi sebagai anggota BPD ini semakin luas, walaupun memang dari durasinya itu luas, tetapi bukan 3 kali lagi. Kalau Undang-Undang nomor 6 kali 3 berarti 18. Tetapi kalau sekarang itu adalah 8 kali 2 berarti 16. Dari sisi waktu sebetulnya agak rugi dikit, ya. Tadinya 6 kali 3, sekarang 8 kali 2. Tetapi dari sisi anggaran ini sebetulnya akan mengefektifkan dan mengefisienkan. Kalau 3 kali berarti kepala desa itu bertarung 3 kali kan, 18 tahun itu. Kalau ke depan itu nanti hanya 2 kali. Uangnya akan efektif dan efisien, karena sebagaimana kita ketahui bahwa ketika pemilihan kepala desa itu pasti kepala desa itu akan mengeluarkan pembiayaan yang tidak sedikit. Ya paling tidak untuk menerima tamu dan lain sebagainya kan gitu ya. Tapi kalau 8 tahun itu kan akan lebih singkat pendanaannya, lebih sedikit pendanaannya ketimbang di Undang-Undang nomor 6. Bapak dan Ibu, persoalan yang dihadapi saat ini oleh BPD terutama, tadi saya sampaikan ini sebuah perubahan yang luar biasa, tetapi persoalan yang dihadapi BPD ini luar biasa juga. Ya. Pertama, permasalahan BPD. Jadi banyak kabupaten dalam menetapkan regulasi terkait BPD ini masih perbu. Padahal di Permendagri 110 sudah kita mengamanatkan agar perda. Kenapa perda? Kekuatannya luar biasa karena perda ini kan dibahas bersama-sama DPR. Tetapi kalau Perbub itu hanya cukup instansi terkait saja, mungkin PMD,
bagian perundang-undangan dan lain sebagainya ditetapkan. Tetapi kalau Perda ini kan dibahas oleh DPRD bersama-sama pemerintah daerah maksud saya, sehingga kuat terkait pendanaannya, kemudian terkait peningkatan kapasitas dan lain sebagainya itu akan semakin kuat. Kedua, pelaksanaan peningkatan kapasitas itu setiap daerah berbeda-beda. Alhamdulillah Bapak dan Ibu sangat luar biasa ya. Ini dalam rangka meningkatkan kapasitas datang ke Jakarta. Tetapi di beberapa daerah ini tidak menganggarkan, bahkan tidak melaksanakan BIMTEK seperti ini. Bagaimana bisa dia membangun desanya kalau kemampuan BPD-nya itu tidak setara dengan kepala desa? Akhirnya kan dibohong-bohongi. Atau istilahnya udahlah ditinggalkan saja, nanti juga pasti menentangani apabila ada hal-hal yang perlu ditantangani. Tetapi kalau BPD ini paham terkait dengan regulasi, tentu saja BPD ini akan bertahan sebagaimana aturan yang ada di apakah di PP maupun di Permendagri. Di Permendagri kita sudah mengeluarkan sekitar 23 Permendagri dikeluarkan oleh Bina Pemdes. Ini untuk supaya memperkuat di desa, kedudukan di desa. Kemudian BPD belum menjadi cerminan demokrasi di desa. Jadi sekali lagi keberadaan BPD ini masih dipandang sebelah mata oleh teman-teman kepala desa. Walaupun saya pikir tanpa adanya BPD, desa juga tidak akan berjalan dengan optimal, kan gitu. Tetapi yang terjadi seperti itu. Berikutnya ketimpangan penghasilan yang saya sampaikan tadi. Jadi penghasilan atau tunjangan BPD ini bervariasi, bahkan ada yang masih 250.000 per bulan. Itu cukup dengan apa kan gitu? Bensin saja saya pikir tidak cukup. Tetapi kalau di Karawang udah 4 juta sekian, mungkin di Sumatera juga udah besar. Tetapi di beberapa daerah tunjangan kinerja BPD ini masih sangat terbatas. Nah ini barangkali dengan adanya undang-undang ini menjawab permasalahan yang terjadi di daerah. Sehingga pemerintah mendorong bagaimana caranya pemerintah daerah untuk menganggarkan melalui dana alokasi dana desa. Sehingga keterjaminan untuk tunjangan kepala BPD ini akan semakin kuat. Kemudian harmonisasi kinerja kelembagaan dengan pemerintah desa belum terjalin dengan baik. Otomatis dengan adanya kemampuan BPD yang tidak merata, komunikasi dan lain sebagainya yang terjadi di desa ini terjadinya diskomunikasi antara lembaga-lembaga yang ada di desa. Bapak dan Ibu peserta BIMTEK yang berbahagia, saya tidak membahas satu persatu terkait dengan ini karena kewajiban, fungsi, peran dan lain sebagainya sudah memahami. Saya hanya menyampaikan hal-hal yang penting saja dan mudah-mudahan ini menjadi bahan diskusi kita. Dan sekali lagi kami menunggu masukan saran dari Bapak dan Ibu untuk menjadi pembahasan dalam penyusunan rancangan peraturan pemerintah yang insya Allah akan segera kita tuntaskan. Karena Pak Menteri sangat menunggu draft ini dan akan dibahas dengan berbagai lintas sektor termasuk dari Kemendes. Demikian Bapak dan Ibu beberapa hal yang dapat kami sampaikan dan kita akan diskusi setelah dari Kemendes. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.